Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Ningsi. Saya di sini perwakilan dari kelompok Sampang yang akan mempresentasikan tentang kemiskinan di Kabupaten Sampang. Pembahasan untuk kali ini terdiri dari pengertian kemiskinan, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sampang, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, dan yang terakhir yaitu hubungan kemiskinan dan perekonomian di Kabupaten Sampang. Pengertian kemiskinan. Menurut Soeharto menjelaskan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial, sehingga kelompok miskin adalah di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena rendahnya penghasilan. Menurut Salatang, kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan material tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologik, dan sosial. Sedangkan menurut Esmara, kemiskinan merupakan suatu keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Menurut Bradshaw, merumuskan kemiskinan sebagai situasi yang serba kekurangan. Jadi, kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Mahatma Gandhi, beliau menyebut mereka itu sebagai the last, the lowest, and the lost, yang pada dasarnya kemiskinan berhubungan erat dengan kekurangan akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas infrastruktur yang lainnya. Di sini terdapat data berupa persentase yang saya ambil dari BPS Kabupaten Sampang yang menjelaskan tentang penduduk miskin di Kabupaten Sampang. Pada tahun 2014 terdapat 25,8%, pada 2015 terdapat 25,69%, pada 2016 yaitu 24,11%, pada 2017 yaitu 23,56%, dan pada 2018 yaitu 21,21%. Pada 5 tahun terakhir ini, penduduk miskin Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan, tetapi tidak mengubah Kabupaten Sampang sebagai wilayah kabupaten dengan persentase rumah tangga miskin tertinggi di Jawa Timur. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin tersebar ini adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam hal menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Pemerintah di sini terkendala karena adat dan budaya masyarakat Sampang yang lebih mengutamakan pendidikan agama, yang sedangkan pendidikan formal sedikit terabaikan. Jadi masyarakat Sampang kebanyakan yang berpendidikan agama dibanding dengan pendidikan formal. Jadi mungkin kurang pahamnya masyarakat Sampang terhadap pengetahuan yang luas. Di samping itu, penduduk yang sudah berhasil di luar baik dari segi pendidikan atau ekonomi, mereka merasa enggan untuk kembali ke daerahnya. Karena hal itu, kemudian kondisi seperti itu membuat pemerintah Kabupaten Sampang harus lebih giat lagi dalam bekerja keras untuk mencapai ketertinggalannya, supaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang tiap tahun mengalami penurunan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya di sini terdapat data lagi tentang perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sampang pada 2014 sampai 2018. Di sini jumlah penduduk miskin menurut ribuan. Pada 2014 terdapat 239.600. Pada 2015 yaitu 240,4.000,
pada 2016 yaitu 227,8.000, pada 2017 yaitu 225,1.000, dan pada 2018 yaitu 204,8.000. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di PowerPoint. Di sini garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengetahui garis kemiskinan ini, biasanya BPS menggunakan data dari pengeluaran non-makan ataupun makan. Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau tingkat kedalaman yang biasa disebut dengan P1, dan keragaman pengeluaran antara penduduk miskin atau biasa disebut dengan P2. Di sini saya memiliki datanya yang saya ambil dari BPS pada BPS Sampang pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk indeks kedalaman kemiskinan atau P1 pada 2014 yaitu 3,71, pada 2015 yaitu 5,18, pada 2016 yaitu 4,19, pada 2017 yaitu 3,32, dan 2018 yaitu 3,06. Untuk indeks keparahan kemiskinan atau P2 pada tahun 2014 yaitu 0,79, pada 2015 yaitu 1,44, pada 2016 yaitu 1,05, pada 2017 yaitu 0,72, dan pada 2018 yaitu 0,64. Sedangkan garis kemiskinannya Kabupaten Sampang pada 2014 sampai 2018 yaitu pada 2014 terdapat 272,900, pada 2015 yaitu 284.928 rupiah, pada 2016 yaitu 296.268 rupiah, pada 2017 yaitu 307.606 rupiah, dan pada 2018 yaitu 352,825. Hubungan kemiskinan dan ekonomi di Kabupaten Sampang. Kemiskinan sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena apabila pertumbuhan ekonomi melemah akan mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Tidak hanya itu, kemiskinan di Kabupaten Sampang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan dan mutu pendidikan yang rendah. Jadi di Sampang itu masih banyak yang lulusan SMA dan mereka kekurangan lapangan pekerjaan, tidak bisa bekerja dan mereka mengalami pengangguran. Masyarakat di Kabupaten Sampang mereka itu kebanyakan sebagai petani yang berpenghasilan rendah dan mereka hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Jadi kebanyakan masyarakat Sampang itu berprofesi sebagai petani yang mana penghasilannya rendah dan tidak cukup dan pendapatannya itu pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini petani Sampang hanya mengandalkan tada air hujan untuk mengairi sawahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.